Yesus nggak berbahasa roh. Waktu saya baca nggak berbahasa roh, tapi hidupnya ya mantep tuh, seturut kehendak Bapa. Nggak pernah Yesus tertulis berbahasa roh. Bahasa roh itu sendiri memiliki banyak dimensi. Ini serius, Pastor. Kalau kita bisa membedah ini dan benar-benar membuat penelitian akan hal ini, Pastor. Ini jenis pelayanan baru di Indonesia, mungkin bahkan dunia, Pastor. Ya, Pastor Stephen, saya bergelora nih, Pastor. Ingin minta restu terhadap panggilan Tuhan dalam diri saya, Pastor. Apa itu? Ya, jadi begini, Pastor. Saya merasa kayak dipanggil Tuhan untuk membuka kursus bahasa roh, Pastor. Iya, Pastor. Dijamin sehari bisa lancar dan dapat SIM B. Surat izin menggunakan bahasa roh. Rasanya itu akan memperlengkapi pelayanan gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Pastor. Ada dasar firmannya deh, Pastor. Ada. Iya benar, Pastor. Ini serius, Pastor. Nih ya, Pastor ya. Kenapa saya begitu, Pastor? Karena bahasa roh itu ternyata, Pastor, itu punya arti yang luas dan bisa kita pelajari, Pastor. Iya, benar nih, Pastor ya. Saya baca ini. Ini saya nggak bercanda, Pastor. Saya serius. Ini panggilan Tuhan, Pastor. Oke. Saya mau minta diutus begitu, Pastor. Ditabiskan, Pastor. Belum ada kan, Pastor? Ya kan, belum ada di Indonesia, Pastor. Kursus bahasa roh. Mana ayatnya? Nah, bukan. Nih ayatnya gini, Pastor. Kan kita kan harus 1 Korintus 14 ayat 4. Waktu kita berdoa bahasa roh, membangun diri kita sendiri. Oke. Nih, Pastor bayangin. Yang kita nggak paham aja bisa membangun. Apalagi kalau kita paham. Ya kan, Pastor? Kan logikanya begitu, Pastor. Pemahaman yang dimaksud bukan pemahaman dari setiap kata bahasa roh itu kita pahami. Karena ketika kita terima baptisan Roh Kudus dan kemudian kita diberikan oleh Tuhan sebuah tanda bahwa kita sudah terima baptisan roh, yaitu dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu sendiri memiliki banyak dimensi. Jadi tidak selalu seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, ada orang lain yang mengetahui, dan itu adalah orang yang tidak percaya karena kita berkata-kata dengan bahasa asing, bahasa manusia yang tidak pernah kita pelajari, tapi mungkin diketahui oleh orang lain. Tapi bahasa roh itu sendiri bukan cuma sekedar sebagai sebuah tanda untuk orang tidak percaya. Tapi bahasa roh itu sendiri juga adalah sebuah bahasa doa. Bahasa doa. Yes. Nah, kalau bahasa doa, Alkitab mengatakan Roh Kudus itu mempergunakan mulut kita untuk berdoa di hadapan Bapa secara langsung dengan kata-kata dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan atau dengan kata-kata yang tidak pernah bisa kita pahami. Tapi tujuan dari doa itu sendiri adalah memastikan supaya kehidupan kita ini bisa terus sejalan, terus selaras dengan agenda kekal Tuhan. Jadi nggak perlu bikin kursus begituan lagian. Bahasa roh itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari, bukan sesuatu yang dikursuskan. Itu adalah pemberian langsung dari Tuhan. Tapi begini, Pastor, nih saya mengutip apa yang Pastor Stephen sampaikan. Kemajuan teknologi pesat. Yes. Teknologi rohani juga berkembang dengan pesat. Yes. Nah, saya padukan, Pastor. Kita sudah punya ChatGPT. Iya. Begini, Pastor. Saya udah cek, Pastor. Saya udah cek. Contoh, Pastor. Kita tuh bisa tahu arti kata dari yang sering dipakai soal kata raba-raba. Itu kan dalam bahasa roh, Pastor. Raba-raba. Ada, Pastor. Raba-raba itu begini, Gideon. Ini raba-raba. Iya, kan? Iya. Betul, Pastor. Itu artinya memang kayak menyentuh, meraba di berbagai bangsa itu ada, Pastor. Iya. Betul. Itu memang kayak menyentuh. Nah, terus saya cek lagi, Pastor, kata lama-lama. Jadi, lama-lama itu, Pastor, dalam bahasa Spanyol itu api. Iya kan? Jadi kan kita bisa paduin. Raba-raba, lama-lama, artinya menyentuh api.
api Roh Kudus, Pastor. Itu ada artinya. Kan itu bahasa yang dipakai bangsa lain, Pastor. Ampunilah Gideon, karena apa yang dia lakukan tidak dia pahami. Pastor, ini serius, Pastor. Kalau kita bisa membedah ini dan benar-benar membuat penelitian akan hal ini, Pastor. Ini jenis pelayanan baru di Indonesia, mungkin bahkan dunia, Pastor. Jadi, dan akan memperlengkapi orang ngomong bahasa roh itu akan, oh, paham artinya. Cek di ChatGPT, yang siki-siki, apa, saka-saka, tinggal cek aja. Ada artinya, Pastor. Jadi rasanya akan membuat orang lebih paham, lebih terbangun, dan akhirnya bukan lagi jadi sesuatu yang kan soalnya kan banyak pertentangan juga kan, Pastor. Maksudnya seolah-olah bahasa roh itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Sedangkan Pastor Stephen kan mengajarkan seharusnya ada bobotnya. Nah, maka itu saya coba cari tuh, Pastor. Ini, wah, kalau kita dapat artinya, udah nggak jadi kosong lagi, udah nggak jadi tong lagi, Pastor. Luruskan saja perihal ini sesuai dengan prinsip kebenaran firman, bukan berdasarkan asumsi, prediksi ataupun persepsi kita sendiri. Tapi Roh Kudus ngomong gitu ke saya, Pastor. Kayak, ayo buka pelayanan ini. Saya mau buka selangnya di situ, Pastor, di depan. Kursus bahasa roh. Kan di samping ada kursus setir mobil. Sebelahnya kursus bahasa roh, Pastor. Ini wilayah pendidikan loh, Pastor, di sini. Kita bisa masuk di sela-sela situ, Pastor. Iya. Tapi masalahnya bukan begitu cara Tuhan bekerja. Bukan begitu. Jadi gimana? Mari kita luruskan. Pemirsa juga bisa menyimak dan mari kita luruskan perihal bahasa roh ini kembali pada porsi dan prinsip kebenaran firman yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, bahasa roh itu bukan sesuatu yang kita pelajari. Ini adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 2, kalau saya tidak salah di ayat yang keempat, para murid itu berkata-kata di dalam bahasa roh. Itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan untuk mereka ucapkan. Jadi ini bukan sesuatu yang kita karang-karang. Ini bukan sesuatu yang kita ikuti atau tiru-tiru dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita untuk bisa kita alami sebagai pengalaman rohani setelah keselamatan atau kelahiran baru. Sebentar, Pastor. Jadi maksudnya, Pastor, waktu murid-murid berkata-kata dalam bahasa roh di loteng Yerusalem, mereka nggak mempelajari dulu bahasa Arab, bahasa yang lain-lain itu, Pastor? Tidak, itu adalah sesuatu yang sifatnya ilahi diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita karena kita merindukan untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan dan mengalami penggenapan dari apa yang Tuhan perintahkan sebelum kenaikannya ke sorga. Oke, saya kira maksudnya mereka sudah pelajari, jadi waktu pas dipenuhi Roh Kudus itu keluar, Pastor. Memang sama sekali nggak dipelajari, ya, Pastor? Sama sekali tidak dipelajari. Dan bahkan kalau ada dari antara gereja-gereja ataupun orang-orang percaya yang berpikir, ya saya mau terima bahasa roh, lalu kemudian dia perhatiin orang ngomong bahasa roh, lalu dia ikut-ikutan. Ya nanti semuanya justru akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Karena ketika seseorang terima baptisan Roh Kudus, lalu kemudian berkata-kata dalam bahasa roh, seharusnya orang yang bersangkutan jadi semakin mudah mengalami perubahan hidup. Karena semakin seseorang sering berinteraksi dengan realita kedaulatan Tuhan atau realita hadirat Tuhan, hidupnya itu jadi semakin mengasihi Tuhan, jadi semakin mengejar kekudusan lebih daripada hal-hal lain, lebih mengejar hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, mulai meninggalkan ambisi pribadi, keinginan diri sendiri. Jadi pokoknya betul-betul alami perubahan secara drastis dan dramatis. Bahkan saya pernah dengar kesaksian tuh beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kesaksian, ada anak muda dari Amerika ketika lagi doa merasa dipanggil Tuhan untuk menjadi misionari di antara anak-anak pecandu narkoba yang ada di Hong Kong.
Jadi dari Amerika dia terbang ke Hong Kong. Dan yang luar biasanya, semua anak-anak pecandu narkoba tersebut mengalami kelepasan. Tidak lagi diikat oleh kecanduan narkoba setelah dilayani baptisan Roh Kudus. Jadi ketika ini anak ya setelah sadar dari telernya, begitulah kira-kira. Dibimbing, terima Tuhan Yesus. Nah setelah buka hati terima Tuhan Yesus, lalu kemudian ditawari lebih lanjut. Kamu mau nggak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Karena ketika kamu dipenuhi dengan kuasa, semua ikatan akan terlepas, termasuk ikatan narkoba. Nah setelah dijelaskan prinsip-prinsip untuk menerima baptisan Roh Kudus, seperti misalkan yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Pertama-tama ini orang dikondisikan untuk mulai menyadari. Oh ternyata ada ya baptisan Roh Kudus. Oh ternyata banyak ya fungsinya. Jadi dijelaskan dari prinsip-prinsip Alkitab, dari pengalaman pribadi, dari kesaksian banyak orang. Bahwa setelah seseorang terima baptisan Roh Kudus, orang yang bersangkutan itu akan menikmati, ada banyak manfaatnya. Jadi pendek kata diceritakan banyak kesaksian untuk membuat orang itu menjadi haus, merindukan, mengalami kelaparan rohani untuk mengalami baptisan roh. Nah setelah ada kehausan, kelaparan, keinginan, lalu kemudian dibimbing dalam doa. Karena yang bisa melakukan pembaptisan di dalam roh itu hanya Tuhan. Baptisan air kita bisa lakukan. Tapi baptisan di dalam roh hanya Tuhan yang melakukan. Nah tugas kita sebagai hamba Tuhan itu hanya membimbing untuk orang yang bersangkutan bisa bertemu dengan Tuhan lewat doa. Nah jadi ini misionari kemudian membimbing anak-anak muda yang dia layani lewat doa. Dan ketika mulai dibawa untuk berdoa Tuhan Yesus, aku percaya. Jadi didorong untuk meminta baptisan roh dari Tuhan. Lalu kemudian si hamba Tuhan ini berkata, nanti sebentar saya akan tumpang tangan. Dan kamu akan mengalami ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Kan tadi kamu sudah minta. Dan kalau kamu sudah minta, percayalah bahwa kamu pasti menerima. Nah, jadi langkah-langkahnya dibawa untuk mengalami kehausan, kelaparan akan Tuhan, lalu dibawa masuk bertemu Tuhan dalam doa, dan kemudian dituntun untuk melangkah dalam iman. Nah, dijelaskan, kalau nanti aku tumpang tangan atas kamu, nanti kamu akan merasa dari dalam dirimu itu seperti ada bendungan yang terbuka, seperti ada aliran yang meluap, dan nanti kamu seperti mendapati di pikiranmu itu kayak ada kata-kata yang terlintas. Mungkin itu bukan sesuatu yang kamu pahami, tapi ucapkan saja dengan berani. Nah, betul setelah dibimbing, berdoa, lalu kemudian ditumpangi tangan sama si hamba Tuhan ini, ada sesuatu yang terjadi. Orang ini bercerita, tiba-tiba dari dalam dirinya dia merasa kayak ada sesuatu yang mengalir, ada yang meluap. Yang lain lagi bercerita seperti kayak ada aliran strom yang menyengat tubuhnya. Jadi ada banyak fenomena ekspresi yang dialami oleh orang-orang tersebut. Lalu kemudian betul sama-sama mengalami seperti ada 1-2 kalimat yang melintas. Kata-kata yang asing, yang tidak dipahami. Tentu kayak melintas di pikiran. Nah lalu dia mulai ucapkan. Dan ketika mulai diucapkan kayak ada ekspresi luapan yang lebih hebat lagi, dan kata-kata yang melintas dalam pikiran itu juga lebih banyak. Nah, semakin dia ucapkan, ini orang mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami dikuasai oleh pekerjaan Roh Kudus secara hebat. Selesai doa, kecanduannya hilang tuh. Jadi tanpa minum obat tuh. Tanpa diobatin, tanpa melewati sesi konseling yang panjang. Seketika ya Pastor? Seketika cukup dilayani baptisan Roh Kudus dan dia mengalami kelepasan. Oh, jadi Pastor Stephen lebih menekankan kepada manfaatnya juga ini ya Pastor? Yes, karena bahasa roh kalau tidak kita tidak kita pakai seperti yang seharusnya, di dalam kitab 1 Korintus 14 kan ditulis bahasa roh itu dipakai untuk membangun diri kita. Ya rugi. Ujung-ujungnya nanti apa yang terjadi? Semua orang akan bisa syak dengan kita. Loh katanya sudah
dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sudah bahasa roh, kok kelakuannya masih kayak gitu? Kok sikap dan perilakunya masih duniawi? Kok sikap dan perilakunya masih kedagingan? Nah, malah jadi batu sandungan. Oke, iya. Ya, Pastor, nih jujur ya, Pastor ya. Saya tuh semangat banget, Pastor, kenapa mau buka kursus bahasa roh. Tapi saya jujur, sebelumnya, Pastor, saya tuh seperti kayak udah nggak mau bahasa roh lagi, Pastor. Karena Kenapa? begini, saya searching kan di internet kan. Saya kata kunci pengajaran Pastor Stephen. Yeah. Ternyata ada yang muncul yang lain. Kan banyak juga yang namanya Stephen. Yes. Menjelaskan tuh, Pastor. Ya, bahwa ini kan bahasa kalau kita mengucapkan itu harus dipahami. Dimengerti. Karena artinya bahasanya, bahasa asli itu, bahasa roh itu glosa atau apa gitu, Pastor. Saya kurang. Glosolalia. Ya, itu bahasa yang dipahami gitu. Bahasa yang bisa dimengerti. Begitu kan, Pastor kan? Bahasa manusia. Jadi, ya saya coba kombinasi. Yeah. Ajaran Pastor Stephen dengan Pastor Stephen yang lain nih, Pastor. Saya kombinasi. Wah, ini dua bahasa roh gini. Wah, kalau kita bisa paham kan mantap juga gitu kan. Tapi, Pastor, jujurnya saya juga sempat padam lah untuk dua bahasa roh. Karena saya pikir begini. Nah, sekaligus saya mau bertanya, Pastor. Yesus nggak berbahasa roh. Waktu saya baca nggak berbahasa roh, tapi hidupnya ya mantep tuh seturut kehendak Bapa. Nggak pernah Yesus tertulis berbahasa roh. Nah, bagaimana tuh, Pastor? Oke, kita mau tidak mau sekarang mulai membedah tentang keilahian manusia Kristus. Wih, ini lain lagi nih ya, Ini mantep ini. Mantep ya. Keilahian manusia Kristus. Jadi kita membaca di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memang 100% manusia sama kayak kita. Tapi dia itu kan dari sejak dalam kandungan. Bahkan dari sejak awal sebelum ada dalam kandungan Maria. Itu adalah firman hidup yang dihembuskan. Jadi Alkitab menulis dia dicobai sama seperti kita. Tapi tidak pernah tergoda dan jatuh dalam dosa. Sementara kita ini kan manusia yang sudah dari sejak awal dipenuhi dengan dosa. Kita membawa dosa asal. Ya. Dan kita sendiri ya dari sejak kecil punya kecenderungan untuk bikin dosa. Saya nggak yakin tuh Yesus ketika mau dispeng oleh orang tuanya, lalu kemudian berdusta supaya nggak kena hukuman. Oke, iya. Sementara kalau kita, siapa sih yang ngajari kita berdusta? Kok dari sejak kecil kita seperti sudah ahli. Iya, ya. Bagaimana cara menghindari supaya tidak kena hukuman? Yaitu dengan cara berbohong. Oke, jadi semua itu kayak ada bawaan dosa itu ya, Pastor? Iya. Udah kayak bisa begitu aja ya. Karena kita masih membawa kelemahan-kelemahan dan pola dunia itu dalam hidup kita semakin membutuhkan bahasa roh itu untuk menolong kita. Karena ketika kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh, sebetulnya tanpa kita sadari, kita ini seperti sedang menggerakkan sebuah dinamo rohani dalam hidup kita. Supaya pekerjaan Roh Kudus itu menjadi semakin masif, menjadi semakin sistematis, menjadi semakin, biasanya apa sih? Masif, sistematis, terus apa? Masif, sistematis, terstruktur. Terstruktur. Iya. Kita membutuhkan pekerjaan Roh Kudus yang masif, yang sistematis, yang terstruktur dalam diri kita, supaya kita itu semakin kehilangan semua yang manusiawi, yang lahiriah, supaya kita jadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus, yang walaupun manusia biasa, tapi ketika dicobai tidak pernah jatuh oleh godaan. Oke, jadi bahasa roh itu menolong kita menjadi sama seperti Kristus itu sendiri. Yes. Walaupun Kristus itu tidak berbahasa roh, Pastor. Kristus sepertinya kalau kita baca di dalam Alkitab tidak berbahasa roh. Karena dia memang ada di dalam deep connection dengan Bapa sendiri. Oke, lain lah ya. Yesus bilang gini, aku dan Bapa adalah satu. Lah kita dengan Bapa kan masih jauh. Perlu Roh Kudus itu sendiri untuk menolong kita. Iya. Nah, kenapa kok bahasa roh? Kenapa bukan firman? Sebetulnya bukan kita membeda-bedakan antara bahasa roh dan firman. Tapi justru kita membutuhkan kombinasi antara firman dan Roh Kudus itu sendiri. Kan dalam kitab Yudas ditulis,
kita ini harus membangun hidup kita di tengah dunia yang karut-marut dengan berbagai macam hal yang negatif dan yang jahat ini. Yudas menulis, kita ini harus membangun hidup kita di atas dasar iman yang kudus, iman yang suci. Tapi artinya, kalau kita harus membangun hidup kita di atas iman yang suci, kita butuh firman. Karena dari mana firman itu datang? Kan dari firman. Kalau tanpa firman, tidak ada iman. Nah, tapi Alkitab juga menegaskan dalam kitab Yudas itu, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi kita harus mengkombinasikan antara firman, supaya kita punya iman, dan Roh Kudus. Jadi ketika kita mulai menerima sebuah janji firman, menurut catatan di Injil Yohanes kan, di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Ketika kita terima janji Tuhan, dengan kita mulai membayangkan janji itu tergenapi dalam hidup kita, sambil kita mulai berkata-kata dalam bahasa roh, kita ini seperti mengaktifasi dinamo rohani dalam hidup kita. Nah, sama kayak kalau kita masih ingat zaman kecil dulu kan kita suka main sepeda di desa. Kalau sudah mulai remang-remang, sudah mulai sore kan semuanya semakin gelap remang-remang. Kita takut masuk lubang, kita pasang lampu di sepeda kita. Tapi supaya lampunya menyala bagaimana? Lampu itu dihubungkan pada dinamo. Jadi semakin kita kayuh dengan kuat, energi gerak yang ada di roda sepeda membuat dinamo ini berputar. Mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sama halnya ketika kita terima janji Tuhan. Dan kemudian kita camkan di pikiran kita. Kita bayangkan janji itu tergenapi dalam hidup kita. Lalu kita doa dalam bahasa roh. Ini kita sedang menggerakkan dinamo rohani dalam diri kita. Membuat energi suara. Kita berkata-kata, berdoa dalam roh. Membuat kita jadi terhubung dengan dimensi kekekalannya Tuhan. Nanti dari situ kita akan mendapati, oh, prinsip firman ini ternyata aplikasinya begini dalam hidup kita. Roh Kudus akan mulai menjelaskan. Kita mengaktifasi pekerjaan roh itu secara sistematis, secara masif, dan terstruktur untuk terjadi dalam diri kita. Menuntun kita dari kondisi keadaan rohani yang kita miliki sekarang untuk terus mengalami progres. Akal budi kita diperbaharui, perjalanan hidup kita ditata ulang, prinsip-prinsip yang selama ini kita pahami tapi masih sejalan dengan prinsip dunia mulai dikoreksi, kita jadi terima pemahaman tentang bagaimana mengaplikasikan prinsip firman dalam hidup sehari-hari. Lu itu kan membuat kita jadi progres semakin serupa dengan Kristus. Jadi memang poinnya itu sebenarnya ada manfaat doa bahasa roh itu sendiri ya, betul ya Pastor? Iya, jadi bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk memberi sebuah simbol rohani, aku lebih hebat dari kamu karena aku bahasa roh, kamu bahasanya bahasa manusia. Tapi Pak Paulus kan pernah ngomong gini, Pastor. Aku berkata-kata bahasa roh itu lebih banyak dari yang lain. Nah, ini ayat firman-nya, Pastor. Saya ketemu kursus bahasa roh dari sini nih, Pastor. Saya ingat nih, ini Roh Kudus mengingatkan saya nih, Pastor. Nah, ya kan, ada basic firman-nya. Tapi nggak ada diceritakan Paulus membuat kursus bahasa roh. Itu keinginan dia yang belum tercapai. Saya yang lanjutkan, Pastor. Paulus hanya mengatakan bahwa dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari semua jemaat. Iya kan, betul kan, Pastor? Sebagai sebuah pernyataan bahwa terlepas dari panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia menyadari bahwa dirinya itu masih merupakan manusia biasa. Tapi supaya dia bisa menjadi berkat yang besar untuk banyak jemaat, ya dia harus membangun dirinya sedemikian rupa supaya lebih daripada tekad jemaat untuk membangun dirinya. Karena sebagai seorang pemimpin kan kita harus ada di depan. Sebagai pemimpin kan kita harus mengalami dulu, baru membagikannya ke jemaat. Jadi bukan gagah-gagahan Paulus begitu ya, Pastor? Iya. Jadi berhentilah dan buanglah niat kamu untuk membuat kursus. Masih ada dikit nih, Pastor. Ntar dulu, Pastor, saya lagi cari-cari ayat firman lainnya nih. Saya yakin adalah dikit nih, Pastor. Berarti, Pastor, waktu kita kayak murid-murid nih, Pastor, kan ngalamin pencurahan Roh Kudus. Mereka doa bahasa roh.
banyak yang paham. Setelah itu efeknya itu ya Pastor ya, efeknya itu jadi kayak orang-orang sakti begitu ya Pastor ya. Maksudnya kayak bayangannya Petrus bisa nyembuhin orang. Iya. Kalau bayangan kita paling bisa buat orang berteduh aja dari sinar matahari. Apa itu efek dari doa bahasa roh juga apa gimana Pastor? Kalau memang kayak begitu saya mau buat kursus bayang-bayang nih Pastor. Iya. Efeknya maksudnya sampai kayak begitu. Alkitab kan menulis Ya. dalam kitab Kisah Para Rasul, kamu itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika seseorang terima baptisan roh dan dilanjutkan dengan dia terus menjagai level kepenuhan roh dalam hidupnya, dengan dia banyak berkata-kata dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh sambil mencamkan firman dalam dirinya, ini akan membawa dia mengalami progres. Dia jadi lebih, apa istilahnya, lebih punya penyerahan hidup untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi gambarannya kita itu makin sering berdoa dalam bahasa roh, sambil mengimajinasikan firman, Roh Kudus kerja dalam diri kita. Kita ini seperti dikondisikan oleh Tuhan untuk jadi sarung tangan. Nah, sementara tangan Tuhan itu semakin leluasa masuk dalam hidup kita dan menggerakkan kita. Seperti sarung tangan bergerak karena ada tangan. Kalau tidak ada tangan di dalamnya, sarung tangan itu ya cuma tergeletak. Nah, demikian pula kita. Semakin kita doa dalam bahasa roh, semakin kita membangun diri kita sendiri, semakin kita jadi lebih berserah kepada Tuhan. Tuhan punya keleluasaan untuk masuk dan menggerakkan kita. Makanya ditulisnya apa? Kamu akan menerima kuasa. Jadi ketika Roh Kudus mulai bisa menggerakkan kita dengan leluasa, tidak ada sekat takut, tidak ada sekat rasa bersalah, tidak layak, atau berbagai emosi negatif lain, Roh Kudus dengan leluasa menggerakkan dan memakai kita, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Alkitab menceritakan bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Nah itu baju dan sapu tangan yang pernah dipakai Paulus juga bisa menyembuhkan. Makanya kata kuasa yang ditulis di dalam Alkitab berbahasa Yunani dengan kata dunamos, itu oleh penterjemah Alkitab berbahasa Jawa diterjemahkan dengan kata kesaktian. Kesaktian. Wih, mantep kan? Kata-katanya lebih magis ya Pastor ya. Kesaktian. Makanya bayangan Petrus bisa menyembuhkan. Dia cari di mana matahari, di sana. Dia suruh semua orang sakit ada di belakang dia. Lalu dia ceng 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 ceng, kena bayangan, orangnya sembuh. Wih, kebayang nggak? Saya habis bersin, hacu, lalu lap keringet, lalu saya bilang, Gideon, saya dengar anak kamu sakit, kasih sapu tangan ini, tempelkan di jidat anakmu yang lagi demam, demamnya akan hilang. Begitu dikasih, langsung sembuh. Bisa main-main, lari-lari lagi. Tapi nggak bisa haji juga. Yang lap keringetnya oke lah, Pastor. Di Alkitab nggak ada yang habis haji. Itu ilustrasi saja. Dihiperbolkan. Iya, sama lah kayak kamu lah. Bisa-bisanya punya pikiran mau bikin kursus bahasa roh. Iya, itu panggilan loh, Pastor. Berarti sampai sesakti itu ya, Pastor. Maksudnya benar-benar Tuhan akan bawa kita ke sana. Yes, akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa supernatural, hal-hal yang ilahi, yang Tuhan akan terus hadirkan, sementara kita terus terhubung dengan Dia, dibangun di atas firman dan rohnya, dan kita sendiri terus bergerak mengikuti tuntunan dari Roh Kudus. Wih, mantep. Nah, Pastor, kan ibaratnya hamba-hamba Tuhan nih, Pastor, yang berbahasa roh, yang identiknya kan karismatik begitu kan, Pastor. Itu memang saya perhatiin, Pastor, kayak sakti-sakti begitu, Pastor. Terutama nih saya terinspirasi, saya pengen jadi hamba Tuhan besar juga nih, Pastor. Mau khotbah. Nah, yang saya pengen tanya, Pastor, gimana caranya, Pastor, menumpang tangan ke orang, terus orangnya rebah? Jangan didorong tapi ya. Iya, jangan didorong. Saya juga pernah coba Pastor, tumpang tangan ke orang. Nunggu rebahnya lama banget, Pastor. Nggak rebah-rebah. Kesan ngantuk tidur. Iya, kesan saktinya jadi hilang. Padahal udah bahasa roh, Pastor. Nah itu gimana caranya? Maksudnya kalau memang ada tipsnya. Nah saya ganti, Pastor. Kursus tumpang tangan orang sampai rebah. Asik. Itu gimana, Pastor? Maksudnya
identika dengan hal seperti itu kalau kita berbahasa roh atau seperti apa, Pastor? Ya, sebetulnya itu kan bicara tentang manifestasi. Manifestasi, oke. Salah satu wujud yang akan bisa terjadi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang. Jadi itu bukan satu-satunya cara, bukan sebuah metode, dan tidak harus selalu seperti itu, Gideon. Tidak semua orang yang kita doakan harus jatuh rebah. Kalau enggak rebah-rebah kita dorong-dorong. Kalau kita dorong masih belum rebah-rebah kita selengkat pakai kaki kita supaya jatuh. Enggak boleh. Itu justru jadi sebuah syak. Menjadi sebuah olok-olok bagi banyak orang. Karena Roh Kudus itu bekerja tidak selalu dengan membuat orang rebah. Tapi yang pasti Roh Kudus akan bekerja membuat hidup orang berubah. Oke, jadi kalaupun dia rebah tapi nggak berubah, buat apa? Oke. Kadangkala ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, ditumpangi tangan, dia hanya merasakan rasa damai. Tapi itu wujud dari bekerjanya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Kadangkala sampai menangis terseduh-seduh. Kadangkala malah justru tertawa terbahak-bahak. Istilahnya holy laughter. Nah, itu adalah salah satu dari wujud cara bekerjanya Roh Kudus dalam diri seseorang. Ya tidak selalu harus seperti itu. Nggak harus selalu seperti itu. Tapi saya mencoba mengamati. Rupanya Roh Kudus itu bekerja berdasarkan keterbukaan orang yang bersangkutan dan sekaligus untuk menjawab kebutuhan hakiki yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalkan contoh, beberapa kali saya pernah mengalami ketika saya mendoakan seseorang, orang itu menangis terseduh-seduh sampai keluar air mata, air hidung, semuanya deh. Iya. Ternyata orang ini di masa lampaunya mengalami ada banyak luka batin. Dia sedemikian disakiti, dia sedemikian diperlakukan dengan tidak adil dan menciptakan sebuah duka yang sangat mendalam. Nah, tindakan yang Roh Kudus lakukan menjamah hidupnya sampai menangis terseduh-seduh, itu ternyata membawa dia mengalami kelepasan dari semua pengaruh dan bayang-bayang masa lalunya yang menyedihkan. Jadi itu seperti sebuah manifestasi di mana orang itu mengalami kelepasan dari pekerjaan Tuhan. Tapi saya juga pernah mengalami ketika mendoakan orang, dia tertawa terbahak-bahak sampai seperti ya enggak bisa ditahan lagi gitu, sampai terguling-guling, sampai bisa kebayang nggak? Orang lagi didoain, lagi duduk, dia kemudian mulai tertawa sampai sedemikian rupa terbungkuk-bungkuk dan kemudian sampai guling-guling di lantai. Rupanya dia juga punya pengalaman masa lalu yang juga sangat menyakitkan. Tapi pengalaman menyakitkannya itu disembuhkan oleh Tuhan lewat tertawa. Dan ada efek tambahan. Ada beberapa bagian dari tubuhnya yang menderita sakit. Begitu selesai manifestasi tertawanya, sakit tubuhnya juga hilang. Oh gitu ya, Pastor? Jadi betul seperti yang ditulis di Alkitab. Hati yang gembira itu obat. Oke, aduh. Itu mau kursus tertawa? Ya itu lebih bermanfaat kayaknya, Pastor ya. Buat orang gembira ya, Pastor. Kalau gitu mah jadi stand up comedian aja. Nah, Pastor. Nah, ini maaf nih, Pastor, pertanyaan begini, Pastor. Tadi kan soal tertawa. Membedakan, kan kadang kalau orang ketawa kayak begitu kan, Pastor, kan ada ngerinya juga kan kita yang lihat, Pastor. Dari point of view yang lain, Pastor. Orang yang mendoakan mungkin tahu ini Roh Kudus. Orang juga itu mengalami. Nah, point of view orang kan yang dari jauh, wih, ketawa terus nih. Nah, maksud saya begini, Pastor. Apakah di saat-saat seperti itu bisa jadi ada roh lain yang masuk? Maksud saya, bedanya ketawa Roh Kudus dengan ketawanya nenek lampir itu kan mesti jelas, Pastor. Ya, jangan itu sampai sudah ketahuan lah. Kalau yang tertawa dari Roh Kudus itu memberi kelepasan, memberi kelegaan. Kalau tertawanya kuntilanak kan lain. Iya. Kalau yang ini kan
justru membuat orang mengalami Kebahagiaan. kelepasan, Oke. kelegaan. Jadi nggak mungkin disisipin roh lain begitu, Pastor. Iya. Harusnya begitu ya, Pastor. Harusnya seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali berbagai manifestasi Roh Kudus yang tercipta atau termanifestasi dalam hidup seseorang itu kadang-kala ditumpangi oleh roh-roh lain. Memungkinkan, Pastor. Sangat memungkinkan. Waduh, berarti Itu gimana caranya sebabnya biar bisa? dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, kita dibutuhkan memiliki kepekaan juga di dalam roh. Dan di sisi yang lain ya kita amati. Ini orang ini sedang ditunggangi oleh roh jahat atau memang ini kemanusiawian dia yang sedang bermanifestasi. Oke. Oh, ada lagi tuh ya, Pastor, mesti Itu perhatiin lain itu lagi. ya. Kita harus perhatiin itu. Jangan kemanusiawian. Iya, karena bisa saja ini orang sedang membawa apa ya istilahnya ya, pakai tanda kutip cacat emosi begitulah kira-kira. Oke. Nah dia mulai bermanifestasi itu cacat emosinya mulai manifestasi itu seperti kayak jadi orang sengaja cari perhatian gitu. Oke. Nah disinilah kita sebagai seorang pemimpin, sebagai hamba Tuhan dibutuhkan punya kepekaan rohani, punya karunia membedakan roh. Kalau sudah mulai aneh-aneh, mulai kelihatan kemanusiawiannya yang muncul, nah langsung kita tumpang tangan lagi, kita doakan supaya teduh, tenang. Oke, jadi bisa dilayani langsung aja gitu ya, Pastor? Yes, ya? Biar karena teduh, bagaimanapun tenang. pekerjaan Roh Kudus itu bukan merasuki. Kalau orang kerasukan itu tidak sadar. Nggak terkendali ya, Tidak Pastor? terkendali. Tapi orang yang mengalami kepenuhan roh dan kemudian memanifestasikan atau mengekspresikan pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam dirinya, itu tetap ada dalam kendali dirinya. Jadi kalau kemudian hahaha ngalami holy laughter katakanlah begitu. Lalu dia kemudian nggak mau. Saya mau diam aja. Diam. Ya sudah, Roh Kudus juga nggak akan paksa dirinya. Itulah bedanya Roh Kudus dengan roh kuda. Iya, nggak ada paksaan ya, Pastor. Roh Kudus tidak pernah mengambil alih dan kemudian memaksakan dirinya untuk bermanifestasi lewat tubuh kita seperti yang dilakukan oleh roh-roh jahat. Jadi perhatikan sisi kemanusiawian, jangan sampai kita salah menanggulangi. Tapi gini, Pastor, ada yang serem kan, Pastor? Dalam doa misalnya 40 hari Ya. nanti pencurahan roh. Ya, 10 Apalagi- hari iya. Pentakosta, Betul. peringatan Pentakosta. 10 hari itu ya, Pastor. Ya. Nah, waktu pas doa kan biasanya zaman-zaman dulu itu kursi satu itu panjang kan, Pastor kan. Ya, Ada yang doa sebelah sini. Saya pernah juga tuh, Pastor. Yang di sana ya. Wah, Gerak-gerak. gerak-gerak. Akhirnya kursi semua gerak, Pastor. Ya. Dan bahkan ada yang kursinya satu-satu itu berhamburan kemana-mana. Nah, ngeri banget kan. Iya. Maksudnya ini kursi mau dipatahin atau gimana. Jadi kitanya juga yang doa jadi kayak nggak hilang konsentrasi juga. Ya. Berupaya tutup mata aja gitu untuk tetap tenang. Tapi kursi bisa patah atau bagaimana. Nah, itu kemanusiawian gitu. Pastor. Yes, itu adalah wujud dari ekspresi manusiawi yang bercampur dengan manifestasi pekerjaan Roh Kudus Oke. dalam hidupnya. Dan sebenarnya bisa diatasi ya. bisa, sangat bisa. Oh. Karena ya itu sebutannya, kita itu dipenuhi oleh roh, bukan dirasuki oleh roh. Lain ya, Pastor. ya? Lain. Lain. Nah, kalau Roh Kudus tidak pernah merasuki kita. Istilah kerasukan itu selalu dikaitkan dengan si jahat. Yang punya konotasi melakukan segala sesuatunya berdasarkan paksaan. Mengambil alih kebebasan kita, mengambil alih kesadaran kita. Kalau Roh Kudus tidak. Roh Kudus selalu bekerja sama secara harmoni dengan kehendak kita. Dan terus ada di dalam kesadaran yang Tuhan berikan juga. Kita tetap sadar kok. Gitu. Oke. Wah, rasanya ini perlu diketahui banyak orang apa yang Pastor Stephen jelaskan. Nah, Pastor, apakah Pastor Stephen berencana bukan buka kursus, maksudnya buka pelatihan begitu loh, Pastor, agar orang bisa mengetahui atau seminar atau apa, Pastor, mengenai bahasa roh ini, karena kalau nggak akan jadi polemik terus, Pastor. Sebetulnya yang kita lakukan dan yang perlu kita lakukan adalah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan bahasa roh itu untuk kita membangun diri kita. Itu aja dulu ya, Pastor. Itu bukan itu dulu, memang hanya itu. Karena kan Alkitab menulis ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita ini sebetulnya sedang membangun diri kita. Ya. Tapi
konotasi membangun itu sendiri, kata Yunaninya oikodomio, itu digambarkan seperti orang membangun rumah. Nah, tidak semua orang bisa membangun rumah. Sama seperti tidak semua orang bisa membangun dirinya sendiri lewat doa bahasa roh. Nah, itulah yang kita lakukan. Itu yang menjadi salah satu alasan saya menuliskan buku ini, Membangun Manusia Rohani. Di sini saya menjelaskan ada latihan-latihan yang kita bisa lakukan untuk memanfaatkan doa bahasa roh itu supaya bisa membangun hidup kita. Samalah, semua orang juga pengen pergi ke gym, semua orang bisa berolahraga. Tapi ya kadangkala kita sudah ikut gym, pakai alat ini, pakai alat itu, setahun, 2 tahun, tetap aja nggak ada efek secara physically yang terlihat nyata yang kita bisa tunjukkan. Kan pengennya kan kalau sudah ikut gym selama 1 tahun misalkan, atau 2 tahun, kan kalau kita tarik baju kita kan pengennya, ada six pack-nya. Nah ini kita sudah 2 tahun, 3 tahun tiap kali ditarik kok one pack terus. Gitu. Kan itu kan ya disebabkan karena kita tidak tahu bagaimana caranya membangun otot-otot dan fisik kita. Makanya ada seorang personal trainer, ada PT. Ya, kalau di gym itu kan selalu ditawari, Bapak mau ikut member doang atau pengen ada PT-nya, personal trainernya. Ya memang kalau ada personal trainer lebih mahal. Tapi kalau hanya member biasa saja kan ya cukup kita bayar iuran. Tapi ya itu, kita cuma pakai alat ini, pakai alat itu. Tanpa kita tahu bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Tapi kalau ada PT-nya, kita akan diajari. Bapak cara makannya bagaimana, harusnya makan apa, supaya terbentuk ototnya. Lalu otot mana dulu yang mau dibangun nih? Otot kaki, latihannya seperti ini, pakainya alat itu. Kalau otot abs, otot perut, latihannya begini, pakainya alat yang itu. Jangan pakai alat ini Pak, harus begini caranya Pak, diajari. Nah, itu sah gitu ya Pastor. Dan itu akan menolong kita mendapatkan manfaat yang maksimal lewat doa bahasa roh. Jangan sampai kita sudah merasa terima baptisan Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam bahasa roh, udah lama sekali, tapi nggak ada impact yang terjadi. Kan rugi sendiri. Itu lama-lama artinya api loh Pastor. Saya udah cek. Api Roh Kudus. Iya, tapi tidak pernah terbakar gimana? Roh kita tidak pernah menyala-nyala buat apa? Jadi ya memang Pastor udah tulis di buku ini ya Pastor. Dan setiap hari, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, kita juga mengadakan prayer group secara online. Jadi bagi pemirsa yang ingin terus membangun kapasitas manusia rohnya, membangun stamina manusia rohaniahnya, supaya tetap kuat, tetap prima untuk terus menjalani perjalanan hidup dan perjalanan pelayanan dengan roh yang terus berkobar-kobar, pastikan saudara juga bisa mengikuti prayer group yang diadakan secara online lewat Zoom setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat sore. Oke, Pastor, saya nggak akan buka kursus bahasa roh, tapi saya akan buka kursus gym. Saya mau buka 13 pack. Sampai leher otot enter, Pastor. Ya. Boleh. Yang itu silakan lah.